Makanya saya dulu ketika ngaji itu ya banyak santri yang agak kurang ajar betul. Sampai sang rajana gini Pak Khalil, Anda orang teknik pasti tahu. Gus, soft paling baik itu yang mana? Soft awal kata saya. Baru agak baik kedua, ketiga. Ya kalau gitu gampang Gus, masjid tuh bikin selatan utara, semuanya soft jadi awal. Selagi bentuknya barat timur pasti ada 2, 3. Paksa mereka di soft awal dengan desain masjid selasa utara apa? Bukan manjang ya, selatan utara, sehingga semuanya di soft awal. Terus dia tanya lagi, lalu soft paling baik mana? Yang sisi kanannya imam kan itu urutannya. Ya sudah, imamnya letakkan paling selatan, sehingga semua makmum posisinya di kanan. Ya kalau itu ajuran Islam ya didesain sak bangunannya. Ribet. Coba kalau kamu jadi kiai ditanya gitu mangkel apa enggak? Wah ini kurang ajar betul orang ini. Selagi bangunannya memungkinkan soft 2, 3, pasti nanti ada soft 2 dan dipaksa saja, yaitu tadi bangunannya memanjang selatan utara, imamnya diletakkan paling selatan. Terus saya gantian tanya, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang paling dekat? Ya sudah, imamnya kerubuti saja gitu. Itu, nah makanya yang sering perdebatan NU dan Muhammadiyah, dan itu kalau mau dianalisis secara ilmiah sebetulnya normal semua. Karena teks hadis itu memang butuh pemaknaan. Nabi, saya beritahu ya, Nabi itu kalau habis sholat itu memang di semua teks itu aqbala ali nabi wajih. Saya sering ketemu tokoh-tokoh Muhammadiyah ya baik-baik saja, ketemu tokoh NU ya baik-baik saja, karena ini masalah teks. Saya ulang lagi, karena Rasulullah SAW idan sorofa min sholatihi aqbala ali nabi wajih. Nabi setelah sholat itu menghadap ke musolli, ke makmum, kira-kira kalau Indonesia menghadap ke timur. Tapi di sebagian riwayat, Nabi itu kalau habis sholat itu melakukan sesuatu yang menunjukkan kalau dia sudah selesai sholat. Jadi filosofinya itu yang penting memaklumatkan kalau beliau sudah sholat. Karena dulu itu begini, Nabi itu kan tokoh sentralnya, beliau akramul khalqi, beliau sayyidul anbiya wal mursalin. Sehingga orang tuh kadang lari itu dari jarak 7 kilo, 6 kilo, 7 kilo lari supaya menangi sholat bersama Nabi. Nah, ketika mereka jadi posisi masbuk itu tertinggal oleh imam. Kalau Nabi posisi tetap menghadap ke barat dengan posisi orang sholat, nanti yang baru datang ngira Nabi masih sholat. Dan kalau kadung makmum ternyata Nabi sudah selesai. Itu sholatnya namanya nggak sah. Karena apa? Mengikuti orang yang hakikatnya sudah ada sholat. Terus semenjak itu jadi ilmu, maka kesunatan bagi imam setelah salam harus memaklumatkan ke hadirin kalau sholatnya selesai. Itu bisa dengan gerakan menghadap ke makmum atau menghadap ke utara atau apalah pokoknya, yang penting jangan rokokan lah misalnya itu. Ya pokoknya itu aja disarah-sarah. Ini cerita pendapat ulama, bukan pendapat saya. Jadi segampang itu ulama. Sehingga ya orang-orang yang alim dari kelompok Muhammadiyah yang lihat NU yang begitu ya biasa, yang alim melihat Muhammadiyah gitu ya biasa. Karena kita ini masalah teks. Apa? Masalah teks. Teks itu mesti orang akan memaknai secara proporsional. Saya berkali-kali mencontohkan kemarin ngaji di Ulil Albab. Wa ma min amin illa wa yukhayyalu takhsis. Tidak ada kalimat umum kecuali terbayang khususnya. Enggak boleh kalimat selalu umum. Misalnya saya contoh paling gampang itu tadi. Cung nak melaku jo plengaan nih. Kalau jalan jangan toleh kanan toleh itu. Semua ilmu adab pasti begitu. Tapi kalau di jalan raya tetap gak melengak. Tapi itu gak diutarakan oleh orang tua kita karena anak ini pasti paham lah kalau mau nyebrang jalan ya harus. Tapi kalau kita nasihati kan tetap cung kalau jalan-jalan jangan lihat kanan lihat kiri jangan. Tapi hakikatnya sama. Cung kowe nak sholat sing anteng itu kan gak gerak. Wah ya gak sah lah, kamu gak rukuk gak sujud anteng aja. Ada ini cerita, jadi kalimat itu sesuatu yang pemaknaannya itu pasti proporsional gitu. Kalau kamu sholat dinasihati gimana? Sing anteng. Ya sholat kalau anteng sah gak kira-kira? Gak sah kan berarti gak rukuk gak sujud kan anteng aja dia. Ya sama, saya berkali-kali nyontohkan istri kamu kalau sedang baik dengan kamu, sudahlah Pak, kamu ingin apa saja tak dukung, bilangnya apa saja. Tapi kamu jawab, saya ingin poligami. Wah, sekarang padahal bilangnya apa saja. Maksudnya kecuali itu kan gitu. Nah, ya makanya ini cerita lah. Quran itu ada sekian kalimat yang maknanya itu proporsional. Seperti wa makaru
Jadi misalnya gini ya, contoh paling gampang yang populer. Nabi di Gua Thur. Gua Thur itu ya gua Arab ya. Kedalamannya enggak banget dalam. Terus Allah merekayasa itu dengan cara ada laba-laba yang masang jaringnya di situ, terus ada burung dara yang di situ. Itu ya disebut makruh, rekayasa Tuhan. Tapi orang pasti sepakat itu namanya kecerdasan. Karena orang kafir yang mengklaim dirinya cerdas, dirinya terlatih, dirinya ahli mendeteksi musuh, ternyata hanya ditipu seperti itu, nggak tahu. Nah karena ini pekerjaan kesalehan disebut kecerdasan. Apa disebut? Tapi andaikan sebaliknya, nyuwun sewu, ada orang lari dari kejahatan, terus merekayasa seperti itu disebut rekayasa karena bentuknya kejahatan. Jadi ada sesuatu yang sama, tapi ketika dilakukan orang soleh itu baik, karena nanti itu disebut kecerdasan. Kalau dilakukan orang dolim itu buruk, karena itu disebut rekayasa. Ya kira-kira seperti itu. Baik, mohon izin satu lagi Ustaz dari komentar YouTube dari Bapak Kristiano Sulistianto. Gus, bagaimana dengan orang bodoh yang dijadikan sebagai pemimpin? Bagaimana dengan pertanggungjawabannya? Sekian Ustaz. Begini ya, kalau bodoh dengan makna kita ini kan biasa mengkaji Quran ya, terutama kita yang di pesantren, yang dosen VAI atau siapa saja yang nekuni ilmu Quran. Ada sisi manusia itu punya sifat permanen yang oleh Allah disebut wa kanal insanu dzaluman jahula. Manusia itu banget bodohnya kata Allah. Sudah banget bodohnya, banget dolimnya. Sehingga kita bilang bodoh itu sebetulnya bukan ngenyak ya. Ya memang manusia mau tidak mau harus bodoh lah. Teorinya gampang, yang perlu diketahui itu kan banyak. Toh kita harus dititipi ilmu hanya sedikit. Dari yang banyak tahu sedikit itu namanya apa coba? Bodoh kan? Jadi sifat bodoh itu tidak perlu kita hindari banget. Mbok kita sudah alim, sudah alama, sudah apalah, tetap ada saja yang kita tidak tahu kan. Lalu pertanyaannya, gimana kalau orang bodoh itu mimpin? Bodoh apa? Kalau bodoh tentang uang ya bagus. Makanya Nabi pernah ngintikan aksaru ahlil jannah al-bulhu. Nanti penduduk surga terbanyak itu orang-orang bodoh. Misalnya ada rektor, menteri, pejabat, nggak pernah korupsi, itu teman-temannya bilang pinter apa bodoh? Teman yang kroni itu bilang apa? Bodoh kan, punya kesempatan udah diambil, itu namanya bodoh. Tapi kalau malaikat bilang ini pinter gitu, karena bisa mengendalikan apa? Nafsu. Nah, makanya kalau pertanyaannya gimana hukumnya orang bodoh yang mimpin? Bodoh apa? Kalau bodoh cara mimpin ya memang keliru betul. Wong bodoh cara mimpin kok tetap mimpin. Tapi kalau dia bodoh, nggak tahu caranya korupsi, nggak tahu caranya selingkuh, nggak tahu caranya nggak bener, ya itu ya pinter itu. Karena Nabi itu yang unik, kadang muji itu aksaru ahlil jannah al-bulhu, masyhur hadis itu. Kebanyakan penduduk surga itu orang-orang bodoh. Sampai Mbah Mun tuh kalau guyon ya lebih guyon dibanding jenengan. Kata Mbah Mun gini, aku itu saake suar wargane wong-wong bodoh, saake kenaan malaikat. Kan di surga itu orang akan dikasih sesuai keinginannya. Wong desa-desa itu taunya makan enak kan jadah, terus uduk gitu. Terus bayangkan cantik itu ya orang ya kayak gitulah, orang desa rodok melek sidik ya cantik, terus bangir sidik ya cantik. Karena surganya memberi yang diinginkan, akhirnya menunya yaitu itu saja. Karena dia kan nggak pernah makan pizza, terus nggak pernah melihat orang cantik Pakistan, Turki, jadi seleranya ya itu. Jadi kata Bamun, mulane wong sing pengalaman, jadi kok surgane mewah. Itu kan bayangkan kamar mandi, mungkin ya kamar mandi di kampungnya kan itu udah bagus. Ya saya tidak tahu apa betul begitu apa enggak, ini guyon. Nah bodoh ya seperti itu. Jadi kalimat bodoh itu ada bodoh beneran, itu memang bener-bener bodoh. Tapi di beberapa ilmu tasawuf, bodoh itu kadang dipuji. Yaitu tadi aktaru ahlil jannah al-bulhu. Kebanyakan penduduk surga itu orang bodoh ya kayak kita. Kalau kita rektor atau menteri keuangan atau pejabat kok tidak korupsi, itu kata teman-teman KKN kita itu apa namanya? Bodoh kan, ada kesempatan kok nggak dimanfaatkan. Tapi kata orang-orang baik itu pinter. Pemimpin ya gitu Pak Rektor. Jadi saya merasakan jadi kiai. Saya itu nggak suka mimpin. Karena sebetulnya takut kalau orang ini tidak mandiri. Semua kok tanya kiai, semua tanya. Ya kadang orang sangat percaya kiai itu ngasih nama anaknya saja tanya kiai, padahal bisa baca kitab. Kadang ya dia doktor dari Al-Azhar. Ya kamu itu ngalim kok, nama saja tanya kiai, apa memang kamu nggak bisa? Wah biar barokah Gus kalau nama dari jenengan, ribet kan? Ini kan ribet.
Akhirnya saya tidak mau, barokahnya tidak mau itu terus mereka mau memberi nama sendiri. Makanya kata bapak saya itu kalau ono imam masjid wis tuwek ngimami terus iku gak istiqomah hak jenenge, mau digenti. Jadi artinya kalau ada seorang imam masjid tuwek sudah batuk masih ngimami saja. Di satu sisi itu pinter ya, di mana-mana kalau ada yang tua sama yang muda ya didahulukan yang tua. Tapi kalau pertanyaannya itu kalau di bab adab, tapi kalau nanti temanya regenerasi, ini tersangka enggak? Ya saya ulang lagi ya, ada imam tua sudah batuk-batuk. Kalau temanya akhlak dibenarkan, di mana-mana kalau ada yang tua yang jadi imam ya tua. Tapi kalau temanya regenerasi, tersangka kan dia. Lah ini lainnya gimana ini kok gak regenerasi? Artinya gini, makanya saya bilang kalimat bodoh beneran apa bodoh yang relatif nisbi. Jadi manusia itu seperti itu, makanya disebut wakanal insanu zaluman jahula. Di bab adab dia benar jadi imam, tapi kalau babnya regenerasi salah. Makanya kalau jadi pemimpin berkali-kali, makanya benar Indonesia dibatasin 2 periode. Harusnya kalau teori pengalaman, benar mana presiden ketiga sama kedua? Benar ketiga kan lebih punya pengalaman. Tapi kalau dibalik, pakai teori regenerasi, memangnya orang Indonesia hanya dia tok yang bisa jadi presiden? Tapi kalau pertanyaannya, yang belum pernah jadi presiden sama yang pernah jadi presiden, kira-kira mimpinnya tahu mana? Ya kalau ya, manusia itu bisa dibolak-balik gitu. Makanya saya berkali-kali bilang agama yang urusan sosial itu tidak ada pakemnya. Gimana hukumnya orang soleh berteman orang fasik yang dugem yang apa? Buruk. Nggak boleh orang soleh berteman orang fasik, takutnya ketularan. Tapi kalau dibalik, boleh nggak orang soleh membina orang fasik? Boleh, bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang tanpa berteman? Ya bisa. Tapi kalau pertanyaannya, boleh nggak orang baik berteman orang buruk? Nggak boleh kan? Takut terkontaminasi. Tapi kalau dibalik, boleh enggak orang baik membina orang buruk? Boleh, bisa bina kalau berteman. Boleh enggak berteman sama orang buruk? Jadi makanya di sini ini kalau sudah sosial itu ada muktadul hal namanya kalau dalam pesantren itu. Konteksnya apa? Apa? Konteksnya apa? Makanya sekarang ada Covid itu juga gitu. Wah ini enak copet itu. Polisi enggak boleh nangkap, jaga jarak, Pak. Jadi kalau nyopet ya sekarang, kalau maling sekarang. Kalau mau ditangkap saya positif. Itu kan ribet kan. Jadi, itu betul benar nyata. Saya kan punya santri polisi banyak, Bapak. Kemarin saya ke Semarang cerita. Yang cerita itu reskrim, dia kasat. Itu cerita. Kemarin itu ada Gus maling sudah ditangkap lepas. Itu yang jenis positif. Itu gak ada yang mereka nangkep itu. Jadi polisi hanya ngepung tok. Bingung. Polisi takut mah positif orangnya. Dikepung, pokoknya kalau lari tembak sambil nunggu tim APD yang lengkap baru ditangkap. Ya saya kira demikian.